Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hadis perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan itu merupakan suatu kesesatan. Dan kalau sudah kesesatan, maka dia akan menjurus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip dalam kajian kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perkara yang hak yang harus kita pelajari. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita mempelajari bab tentang asyirkah. Asyirkah atau yang dinamakan dengan ta'rifuha. Ta'rif, pengertian asyirkah di sini adalah al-ikhtilat di dalam bahasanya. Al-ikhtilat. Jadi al-ikhtilat dalam bahasanya itu artinya percampuran. Ya. Atau persekutuan di dalam usaha. Itu namanya asyirkah. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya bersyarikat. Seperti koperasi, ya, seperti perusahaan-perusahaan yang ada beberapa orang, dua atau beberapa orang bersyarikat menanam modalnya untuk melakukan usaha. Ya. Nanti dalam Islam dibolehkan apa tidak dibolehkan? Maka asyarikah ini secara syar'inya atau disyariatkan di dalam Islam, yaitu mayahdusu bil akhbar bil ikhtiyari baina itsnaini fasa'idan minal ikhtilat, yaitu membicarakan tentang al-ikhtiyar, usaha di antara dua orang atau lebih, fasa'idan minal ikhtilat, yaitu dari percampuran atau persyarikatan. Untuk apa? Litakhsilir ribah, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau ada dua orang punya modal, ya, yang satu modalnya sekian, yang satu modalnya sekian. Kita nak ada usaha nih, usaha apa nih? Yang biasa maju di sini. Jadi tanam modal kan, tanam modal, usaha. Adakan di situ nanti karyawan-karyawan yang dalam bahasa kita kemarin kita kaji dengan al-ijarah. Kita ngupah orang untuk menjadi karyawan, nanti di-manage dengan baik. Maka di dalam usaha itu akan menghasilkan ar-ribah.
keuntungan. Ya. Nah, kalau kita cuma sendiri kadang-kadang tidak sanggup karena ini perusahaannya besar. Maka dengan bersyarikat, dengan ada beberapa orang, terkumpullah modal yang besar untuk di dalam satu usaha supaya usaha itu menghasilkan keuntungan. Nah, ini yang dinamakan dengan istilah atau syari'inya atau persyariatannya di dalam Islam adalah hukumnya boleh. Ya, tidak dilarang. Jadi silakan antum misalnya punya modal berapa, yuk kita bersyarikat. Berapa orang nih? Ada 5 orang. Wa qad taksulu li ghairi qasdin bil iris. Itu juga sama dengan hukum waris. Ya. Dia juga berikhtilat, bersyarikat di dalam beberapa orang untuk mendapatkan warisan. Jadi ini secara syar'inya. Ya, yang harus kita ketahui. Masru'iyatuha. Kenapa syarikat ini disyariatkan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa inna katsiran minal khulata la yanbaghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebanyakan, wa inna sesungguhnya, katsiron kebanyakan, minal khulata dari orang-orang yang bersyarikat itu ya. Liam bagi ba'duhum ala apa? Banyak menzolimi atau merugikan bagian yang lainnya. Jadi kadang-kadang kalau bersyarikatnya itu syarikat yang bukan Islami, kadang-kadang banyak merugikan yang satu dengan yang lainnya. Ini ada beberapa penanam modal. Tapi ada penanam modal yang enggak dikatakan dalam Al-Quran, liyam bagi ba'duhum ala ba'din, itu suka berbuat apa namanya? Kezoliman terhadap yang lainnya. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman dan beramal soleh, syarikahnya atau persyarikatannya maka dia tegakkan dengan benar. Ya, tidak mengambil keuntungan sendiri, kadang-kadang dia peleco, kadang-kadang manajemennya dikuasai sendiri. Ya. Akhirnya apa? Untung hanya untuk perorangan saja, tapi merugikan yang lain. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul bisa melakukan syarikat dengan benar. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang bagaimana dipersyariatan di dalam syarikat. Ya, jadi antum udah paham nih? Kalau yang berjalan sekarang ini, alhamdulillah, ya, sudah berjalan banyak seperti koperasi-koperasi, seperti perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang, perusahaan swasta khususnya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun, ini perkaranya adalah perkara waris. Ya, bersyarikat di dalam harta, pembagian harta waris, dan Allah juga sudah mengatur bagaimana percampuran di dalam mendapatkan harta waris. Ya. Ini hal-hal yang tidak boleh kita remehkan. Kadang-kadang kalau sudah masuk harta waris ini kan kadang-kadang banyak kita inginnya yuk bagi rata. Ya kan? Kita sepakat bagi rata. 100 juta ada 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. Kita bagi rata nih 100. Jadi masing-masing kelak dapat 20 juta masing-masing. Boleh nggak macam ini? Nggak boleh.
Ya. Karena setiap laki-laki itu berbeda dengan wanita, maka Allah sudah mengaturnya. Laki-laki mendapat 2 bagian, wanitanya satu bagian. Nah, ini juga persyarikatan di dalam warisan juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala cara pembagiannya. Maka kita tidak boleh semenang-menang. Maka daripada itu, An-Sa'ib annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari As-Sa'ib bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunta syariki fil jahiliyah. Jadi kata Sa'ib mengatakan, engkau dahulu ya Rasulullah adalah sekutuku di masa jahiliyah. Jadi satu satu syarikat di masa jahiliyah dulu. Dan engkau adalah sebaik-baik sekutu. Rasulullah SAW itu menunjukkan suatu hal yang sangat luar biasa ketika dia bersyarikat. Ya, tidak pernah untuk merugikan orang lain, tidak pernah dia menolak, dan tidak pernah dia mengundurkan. Maka kata Sa'ib, engkau tidak pernah menolak dan tidak pernah membantahku. Jadi ketika mereka kompromi, Rasulullah tidak pernah menolak dan Rasulullah tidak pernah membantah. Ketika ditetapkan begitu, Rasulullah jalankan begitu. Ini prinsip yang ditegakkan Rasulullah supaya apa? Supaya bersyarikatnya itu terjalin dengan baik. Ya, jadi masalah syarikat ini merupakan suatu masalah di dalam agama kita dibolehkan dan Rasulullah melaksanakan persyarikatan. Walaupun beliau waktu itu di zaman jahiliyah. Ini hebatnya di dalam agama kita. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyarika asyariyah atau asyirka asyariyah, syarikat yang disyariatkan di dalam agama itu fi sailil jirar, yaitu Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Syaukani mengatakan rahimahullah di dalam bukunya yaitu Sailul Jirar atau Sailul Jarar, beliau mengatakan asyarikatu syar'iyyah tujadu biwujudi taradi bainas naini au aksar ala ayyadfa'a kullu wahidin minhum. Jadi syarikat itu dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah, yaitu tujadu biwujuhi taradi, diadakan keredoan di antara 2 orang atau lebih dari 2 orang. Jadi hukum dasarnya harus redho di dalam persyarikatan. Ya, saling redho antara 2 orang. Baik itu satu modalnya sedikit, yang satu modalnya besar. Ya, ini kita mau nanam modal nih. Aku punya modal cuma sekian, kamu punya modal sekian. Nah, kita bersyarikat, kita tegakkan usaha, ya, hasilnya kalau pembagian sahamnya sekian persen, atau kita bagi rata, boleh nggak gitu? Kalau sama-sama redho, boleh, nggak apa-apa. Nah, di antara 2, satu cuma 100 juta, yang satunya 500 juta. Gimana kalau kita hasilnya kita bagi rata? Bisa nggak? Bisa. Mungkin dia mau nolong yang satunya, ya. Satunya punya modal tuh modal yang tidak terpakai, 500 juta. Yang satu modalnya modal 1 juta, tapi kadang-kadang dia perlu. Tapi dia bersyarikat. Yang satu nak bantu. Tidak apa-apa, saya bantu 500 juta. Kamu punya 100 juta, saya punya 500 juta. Kita buat satu usaha, hasilnya kita bagi rata. Boleh nggak? Boleh. Dasarnya apa? Keredoan.
Tapi kalau mau dibagi saham, persentasenya sekian, aku 100 juta, kamu akan dapat sekian persen. Nanti dihitung kalau kamu dapat 300 juta maka sekian persen. Digabung, maka satu dapatnya 30%, yang satu 70%. Ya, nah itu kalau sekarang ini sistemnya macam itu. Jadi kalau nanam saham untuk di perusahaan-perusahaan, nah dia berapa dia nanam sahamnya, sekian persen telah dia dapat. Nah, jadi hitungannya begitu. Yang penting dasarnya adalah keredoan. Nah, itu makanya Imam Syakauni mengatakan tujadu biwujuhi taradi bainasnaini au aksar. Jadi kalau ada keredoan baik dua orang maupun lebih daripada dua orang, ayadfa'a kullu wahidin minhum, untuk menyalurkan modalnya antara satu dengan yang lainnya, min malihi, dari harta-hartanya, miqdaron makluman, yaitu kadar yang sudah ditentukan. Silakan ya. Enaknya memang secara syarikah ini lah paling enak. Kalau sendiri kita tidak punya modal, tapi kalau ramai-ramai, nah nih kita patungan yuk, ramai-ramai kita punya modal. Tahu-tahu terkumpul dari modal itu berapa? Ternyata 100 juta. Oh ya. Halaman. 357. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jumlah yang jelas dari hartanya kemudian dibagi rata, mencari usaha, kemudian keuntungannya dibagi rata. Ini diperbolehkan di dalam Islam. Yang penting prinsipnya harus redho. Ya. Tapi kalau sekarang ini sudah sistemnya presentasi, ya itu lebih bagus lagi. Sesuai dengan modal yang dia berikan. Ya. Nah inilah jika terjadi saling redho untuk membagi untung sama yang lainnya, walaupun kadang-kadang jumlah harta yang dikeluarkan itu berbeda-beda, itu tidak mengapa. Jadi begitu ya. Misalnya kita saya 50.000, saya 100.000, yang ini 500.000. Nah, kalau kita kumpul, kita bikin usaha, hasilnya kita bagi rata. Gimana? Setuju? Setuju. Ini nggak mengapa juga. Yang penting redho apa tidak? Kalau redho iya. Kalau lah dibuat presentasi ya presentasi. Cara persennya. Nah inilah yang di pendapat Imam Syaukani rahimahullah. Ini yang terdapat pada bab yang dinamakan dengan bab al-syarikah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada juga bab mudharabah. Apa kira-kira mudharabah? Ada yang sudah tahu mudharabah? Coba saya tanya nih sama antum nih. Tahu nggak mudharabah apa? Ada tanya, silakan. Mau jawab mudharabah. Kita kan pernah mendengar tuh mudharabah di bank kan ada mudharabah. ada syarikah, ada mudharabah, ada ijaro sudah kita pelajari. Sekarang mudharabah. Nah, ada yang tahu enggak mudharabah? Ada yang tahu? Enggak tahu, sama juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, definisi mudharabah itu sebenarnya adalah, kalau di dalam bahasanya, safar, yaitu perjalanan di muka bumi untuk melakukan perdagangan. Mudharabah itu. Jadi kadang-kadang misalnya ada seseorang yang nak bawa barang ke Pangkal Pinang, dia jual di sana. Ya. Ini ada penanam modal. Ya kan? Kamu tukang jualnya, dia tidak punya modal. Nah, sekarang kalau mudharabah sekarang ini yang pakai motor bawa kue-kue, dia kan tidak pakai modal, cuman modalnya motor, bawa kue-kue, diperdagangkan. Yang punya modal ini kue. Nah, kelak lah ada selesai dari jual kue, kalau ada sisa dikembalikan, untungnya baru diberikan kepada
bagi hasilnya. Oh sekian saya ngambilnya, jualnya sekian, kemudian kamu dapatnya sekian. Nah itu yang dinamakan dengan mudharabah. Mudharabah ini sistemnya enak sebenarnya. Ya. Kita tinggal pergi ke pasar, modal kepercayaan. Tidak punya modal, modalnya kepercayaan. Pergi ke toko Cina. Oh, ini aku percaya nggak sama saya bawa barang ini saya jual. Jual kemana? Jual ke kampung. Apa? Baju-baju. Oh, dia bawa baju ke kampung. Modalnya tidak ada modal apa, dia modal dari aku tadi. Aku modalnya cuma kepercayaan. Aku percaya nggak sama saya? Oh, aku percaya. Oh, sama kamu. Ah, bawa. Ah, pergilah. Setelah berdagang untung, maka kata aku tuh hasilnya bagi dua untung. Boleh untuk bagi dua. Ini namanya mudharabah. Jadi kalau sistem mudharabah itu adalah sistem yang diperbolehkan di dalam agama kita. Ya. Kalau dikatakan di dalam mudharabah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yaitu dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Jadi orang ini adalah orang-orang yang biasa berjalan di muka bumi tapi dia sambil mencari karunia Allah, mendapatkan hasil. Ada yang pergi ke Mekah tapi dia bawa barang dari Indonesia, jual di sana. Padahal barangnya bukan barang dia, barang temannya. Tolong jual ke di Mekah. Kan kalau nak pergi ke Mekah. Nah sampai di Mekah dia jual, dapat hasil, dapat keuntungan. Sampai di Indonesia, ini hasilnya. Nah, kita bagi dua. Ya, jadi satu sekian untuk K, sekian untuk. Ini namanya mudharabah. Jadi harus kita tahu, itu namanya mudharabah. Dan disebut juga al-qirad diambil dari kata-kata al-qardu yang artinya al-qat'u, memotong. Ya, dipangkas. Ya, ada pemangkasan. Karena si pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk berdagang dan sebagian yang lain dari keuntungannya. Ya, ini barang kau bawa, nanti keuntungannya aku potong. Sekian untukku, sekian untukmu. Ya. Itu namanya juga al-qat'u. Jadi ada kalimat di situ adalah al-qat'u. Inilah yang dikatakan dengan al-mudharabah. Ya. Nah, bagaimana disyariatkannya al-mudharabah? Disyariatkan al-mudharabah ini qala Ibnu Al-Munzir. Jadi Ibnu Munzir berkata di dalam kitabnya, di dalam kitab yang dinamakan dengan Al-Ijma', itu ada namanya Al-Ijma', yaitu mereka ulama telah berijtima, telah berkumpul, telah sepakat. Ya. Apa kesepakatan mereka? Ala annal qurad, ya, yang dikatakan dengan qirad atau boleh dengan mudharabah ini, itu boleh dengan dinar, boleh dengan dirham. Ya. Maksudnya apa? Mereka juga mengatakan bagi si pekerja agar mensyariatkan kepada pemilik harta untuk memperoleh sepertiga dari keuntungan atau setengah daripada keuntungan. Boleh yang punya saham, yang punya usaha, yang punya modal mengambil sepertiga dari keuntungan atau setengah daripada keuntungan. Jadi kadang-kadang yang punya modal nih dia kasih orang untuk membawa barangnya. Dia tidak sempat, tapi dia kasih orang bawa barang. Biasa kalau kau bawa barang, biasa banyak hasil. Rasulullah SAW itu beberapa kali bawa barangnya Khadijah. Pergi ke suatu tempat dan keuntungannya berlipat ganda. Ya, keuntungannya berlipat ganda. Menjadikan hal-hal inilah yang dijadikan dinamakan dengan al-mudharabah. Jadi termasuk yang sangat luar biasa. Rasulullah sebelum menikah dengan Khadijah membawa barang-barang Khadijah, itu sangat luar biasa. Sampai Rasulullah itu sangat jujur, ya.
Sampai pulangnya pun sekian dihitung betul-betul. Ah, inilah hasilnya sekian. Tidak ada penipuan. Tapi kebanyakan sekarang ini ketika mudharabah bawa barang orang banyak nipu. Wah, ini apa sekian padahal enggak sekian. Untungannya rupa disimpan dulu. Ini berlaku juga dalam usaha mudharabah ini seperti usaha jual timah. Nah, ataupun jual apa. Kan kebanyakan penipuan. Apa yang bangsa kita itu dinamakan dengan apa ya? Tukang catut. Tukang catut kan. Memang nggak punya modal, tapi dia bisa ngomong ini, dia coba catut. Tidak sesuai dengan keinginan yang punya barang. Seharusnya yang punya barang harus tahu berapa keuntungannya. Bukan dia diam-diam nyatut, gitu kan. Jual timah seharusnya misalnya dalam harganya, ini keuntungannya dapat 50 juta. Tapi dia tidak. Dicatutnya. Wah, ini barang bagus nih, sekian juta. Tapi dikomongnya ini 50 juta. Padahal dia sudah ngantong misalnya 4 juta ataupun 5 juta. Hal ini nggak boleh dilakukan. Jadi nggak boleh catut-mencatut. Ya. Yang dibolehkan harus jelas ketika barang orang itu, kecuali orang itu sudah menyerahkan, terserah kaulah nak jual berapa. Keuntungan terserah kau nak bagi berapa. Yang penting ada untungnya, kemudian bisa dibawa pulang dan kita bagi hasil sepertiga untuk saya atau setengahnya untuk saya. Ya, nah ini hal-hal yang diperbolehkan di dalam mudharabah. Ya, maka daripada itu para sahabat Rasulullah SAW telah beramal dengannya. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya banyak beramal tentang mudharabah. Ya, para sahabat kadang-kadang bawa barang si fulan pergi ke jauh sana, kemudian dia jual, hasilnya bawa lagi ke sini, untungnya luar biasa. Paling enak itu mengerjakan mudharabah. Tidak punya modal tapi bawa modal orang lain, barang orang lain dibawa. Cuman modal kepercayaan. Ketika orang itu sudah percaya, wah ini pinter loh dia ini. Asal bawa barang laris, habis, untungnya berlimpah. Maka tidak sungkan-sungkan dia suruh dia untuk bawa barang. Ani kau bawa barang lagi. Ani bawa barang lagi. Pulang habis. Pulang laku laris. Nah keuntungannya pun begitu banyak. Maka setelah hitung-hitung, sepertiga untuk saya, 2/3 untukmu. Atau setengah kita bagi sama rata. Setengah untuk saya, setengah untukmu. Karena kejujuran. Jadi modal untuk mengadakan mudharabah adalah jujur. Tapi ketika tidak dipercaya, selesai, habis. Ya, inilah yang harus kita wanti-wanti, jangan sampai ini terjadi. Paham tum? Ya, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yo, ada bertanya nggak? Antara mudharabah ini. Kalau ada bertanya silakan. Nanti beri kesempatan nih bertanya. Kalau enggak kita tanya nanti. Enggak, kalau enggak kita tanya, kita yang nanya. Ya. Ya, enggak ada yang tanya? Baik, kalau tidak ada yang tanya, kita sambung lagi. Zaid ibnu Aslam an abihi annahu qala. Dari Zaid ibnu Aslam, dari bapaknya berkata, qala kharaja Abdullah wa Ibnu ibna, yaitu Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa ia berkata, Abdullah dan Ubaidillah wa Ubaidillah ibna Umar ibn al-Khattab, anaknya Umar bin Khattab, ya. Fi jaizin ilal Iraq. Apa itu? Mereka melakukan atau keluar bersama pasukan menuju Irak. Ya, mereka ini keluar menuju Irak. Jaish, pasukan. Falamma faqala murran ala Abi Musa al-Ash'ari. Ya, marran ala Abi Musa al-Ash'ari. Ketika berpapasan, ya, melewati Abu Musa al-Ash'ari yang saat itu menjabat sebagai amir. Ya, wa huwa amirun alal Basrah.
Dia seorang amir, seorang pejabat di Basrah, Irak sana. Ya. Kemudian apa? Ketika kembali keduanya melewati Abu Musa al-Asy'ari yang saat itu menjabat sebagai amir di kota Basrah, maka Abu Musa pun menyambut kedatangan mereka berdua, kemudian berkata, jika aku mampu, ya, jika aku mampu memberikan kepada kalian suatu urusan yang bermanfaat bagi kalian, niscaya aku akan melakukannya. Artinya, kalau dia punya urusan dalam perdagangan, dia kasihkan sama dia, dan dia mampu melakukannya, maka aku kasih. Ini yang termasuk kepada al-mudarabah. Jadi kalau kita punya barang atau kita punya perdagangan, kita tidak bisa melakukannya, kita titip dengan orang yang dipercaya. Cari orang yang dipercaya. Yang biasa ini tukang sales memang. Sales yang dipercaya. Luar biasa. Ya. Maka ketika orang ini mampu melakukannya, maka dikasih. Nah, aku kasih kepadamu karena kau mampu. Bawalah dia. Setelah dibawa, rupanya luar biasa, mampu dia, untung luar biasa. Nah inilah, ini salah satu yang diperbuat oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sampai juga seperti putranya Umar bin Khattab juga mengambil setengah kantungan dari harta tersebut di dalam melaksanakan perdagangan. Jadi dia bawa barang orang, kemudian dia dapat keuntungan setengah dari keuntungan barang itu. Nah, kalau kita lihat dari awal sampai terakhir, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum juga melaksanakan al-mudarabah ini. Jadi kalau antum ingin ya mendapat keuntungan dari suatu usaha, antum jadi mudarabah, antum jadi pembawa barang orang. Tapi dengan syarat dipercaya. Antum tidak punya modal, antum pergi aja kepada orang lain. Pak, gimana kalau ini ku bawa, ku jual di sana? Oh boleh. Pulang, ini hasilnya. Waduh, senang dia. Coba barang itu di tempat situ saja, nggak kemana-mana, tidak ada untung. Ya, tidak laku. Ya, jadi kalau nak berdagang paling hebat itu sistem mudarabah. Nah, ada mobil pickup satu, bawa ikan di pasar tuh, ini ikan ku bawa, oh, lah pulang baru ku bayar dari keuntungan. Nah, atau kau bawa ikanku, kau juallah kemana, keliling, nanti kalau hasilnya baru kita bagi hasil. Nah, macam ini, tidak susah. Jadi antum tidak keluar modal, tidak habis kembalikan. Oh ternyata tinggal sisanya sekian, oh iya ya, kembalikan. Berapa untungnya? Hitung. Segar kan gitu kan? Jadi sebenarnya banyak jalan di dalam Islam itu, di dalam sistem mudarabah boleh, ada syarikah boleh, untuk berusaha. Nah, jadi kalau memang tidak punya modal, ya macam inilah sistem mudarabah, antum bawa barang orang. Ya kalau ketika berhasil, dapat hasilnya banyak, antum untung, orang itu dapat untung, bagi setengah seorang, atau sepertiga untuk yang punya modal, 2/3 untuk kita. Kan ada sistem gitu orang jual kue kan. Ya kalau dijual di pasar saja mungkin tidak laku, ketika dibawa kemana-mana habis dia. Saya ada nengok orang tua yang suka bawa kue ke daerah-daerah Kundi itu. Itu tiap hari pulangnya habis kuenya. Oh luar biasa ini. Ini mudarabah, itulah dinamakan dengan berjalan di muka bumi tapi untuk mendapat karunia Allah. Itu judulnya di situ ya. Dalam Al-Qur'annya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Orang ini suka yang dinamakan dengan pengembara tapi menghasilkan perniagaan. Ada tidak macam banyak sekarang ya. Tidak punya modal, cuman modalnya kepercayaan. Akhirnya dia pulangin, ini untungnya. Senang aku bawa lagi yuk besok pagi barangku. Oh, muter, pulang untung lagi. Aku senang, aku duduk-duduk aja nyantai di situ. Ada didapat setengah keuntungan, alhamdulillah. Kalau kita yang bawa, dapatlah keuntungan kan? Dan alhamdulillah. Daripada nganggur di rumah, mikir pening, bunuh diri. Banyak.
Sekarang itu kan banyak stres. Aduh macam mana lah, aku niat modal dak de. Sekarang ada sistem mudharabah. Antum silakan lakukan sistem mudharabah. Ya, dak punya modal, kue ada, kamu antum bawa. Pulang dapat untung. Kan enak kan? Susah dak? Dak susah. Antum dak punya pakaian-pakaian untuk dijual, antum pergi ke toko Cina, kau percaya dak kayak kuku bawa barang kau jual di pasar malam yang ada di Kundi. Lah kita bagi hasil. Kau bawa? Kau percaya kayak kau? Nah, jawab dia. Sampai Kundi, laku laris, pulang nih kok barang habis. Nih duitnya. Nah, besok pagi kelak kau bawa lagi Nah, modalnya begitu. Tidak ada modal. Ya, tapi suka berjalan di muka bumi untuk mendapatkan karunia Allah. Jadi ketika antum berjalan di muka bumi, jangan sia-siakan untuk mencari karunia Allah. Gitu caranya. Ayo ke Pangkal Pinang, bawa kue pempek dari sini. Ya, pempek lenjer, pempek ini, bawa sampai ke Pangkal Pinang, jual di sana. Padahal antum punya urusan lain. Tapi sambil jual pempek, habis pempeknya, ulang lagi. Dapat keuntungan. Itu namanya mudharabah. Enak enggak? Enak sebenarnya. Ya, jadi lakukan, silakan ketika mudharabah ini memang diperintahkan, disyariatkan di dalam agama kita. Cuman tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, ada unsur gharar. Ya, unsur gharar, unsur aghis, penipuan-penipuan itu tidak diperbolehkan. Itu akan merugikan kedua belah pihak. Dia tercemar namanya, tidak diberi lagi untuk haknya membawa barangnya. Rasulullah itu kalau membawa barang itu sangat jujur. Untungnya banyak. Pergi sana bawa barang Khadijah. Pulang dia bawa keuntungan besar. Khadijah tuh senang. Wah, kau bawa lagi. Pokoknya kalau namanya Rasulullah pasti sukses. Nah, orang-orang beriman pasti jujur. Ketika bawa barang pun jujur. Pergi dia ke sana. Jual. Untung dia bukan. Ini keuntungannya Pak. Dia tidak ada nyelip-nyelip itu. Kata orang nak nyelip-nyelip di tengah jalan, nanti kelak selip lah nih. Ica-ica bilangkan sekian, ku jual pulang. Kan ada orang jual bawa kue, jual pulang nanti dia kan. Padahal enggak, dia jual bukan enggak pulang. Dikatakan, agi ada 3 ekor tapi ku jual pulang, padahal enggak. Nah, itu enggak boleh macam itu. Jadi harus jujur. Nah, kalau seandainya jual pulang, katakan memang ini jual pulang Pak. Saya mohon maaf lah enggak ada laku, tapi ku jual pulang. Atau sekarang ini kembalikan ke tuannya yang jual pulang di sana. Jual kue, jual pulang ya. Nah, inilah salah satu bab tentang al-mudharabah. Antum paham ini? Paham ya? Nah, jadi kalau yang tidak ada punya kerjaan lagi, antum coba sistem mudharabah. Ya, tapi modalnya harus percaya. Harus dipercaya. Jangan sia-siakan kejujuran. Jangan disia-siakan. Harus jujur. Ketika antum jujur, walaupun keuntungannya itu enggak seberapa, tetapi jujur itu bawa barangnya jalan terus. Tapi kalau tidak jujur, selesai sampai di situ kita. Nah, inilah hal-hal yang menyangkut tentang mudharabah. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-amil amin. Al-amil amin. Pekerja yang kita suruh bawa barang itu harus pekerja yang dipercaya, yang amin, yang amanah. Al-amil amin. Jadi yang kita pekerjakan untuk bawa barang kita adalah orang yang amanah. Ini kuncinya. Ya. Jadi mudharabah hukumnya boleh, ya. Al-mudharabah jaizatun, boleh hukumnya. Jaizah. Kemudian mudharabah secara mutlak ataupun terikat dan suatu amil pekerja tidak menanggung daripada kerusakan kecuali jika ia ceroboh dan menyelisih perjanjian. Ini kau bawa barangku, ya. Nah, kalau sudah diberi percayaan bawa barang jangan sampai dirusak barangnya. Nah, jadi sesuai perjanjian barang ini jangan rusak, tapi kalau dia jatuh tidak tahu ngapain. Nah, jadi syarat perjanjiannya jangan sampai rusak barangnya. Maka dia hati-hati. Dia menjadi orang-orang yang amin, yang dipercaya, yang amanah. Nah, dia bawa barangnya.
Jadi persyaratan orang-orang pekerja untuk mudharabah harus dipercaya. Amin. Ya, bukan amin, tapi aminun. Yang melaksanakan amanah. Nah, jadi kalau ingin menjadi pekerja mudharabah harus amanah. Tidak boleh berkhianat. Nah, kalau amanah maka dia akan sukses dan Allah akan membantunya. Jadi orang amanah ini kalau berdagang, ya, dia bukan menambah bangkrut dagang di bawahnya, tetapi menambah banyak hasilnya karena itulah yang diridhoi oleh Allah. Kita harus ingat, di dalam prinsip Islam itu ada Allah yang membantu. Jadi ketika kita melakukan al-ijarah dengan benar, kita melakukan al-mudharabah dengan benar, maka Allah akan bantu karunia-Nya. Allah tuh maha luas karunia-Nya. Tapi kalau kita sudah mulai nak peleco, tukang catut, ataupun yang lainnya, insya Allah tidak akan berkah baginya. Dan dia tidak akan selama-lamanya nanti bisa membawa dagangan orang atau usaha orang lain. Ya. Nah, Ibnu Munzir berkata, wa ajma'u ala anna rabbal mal, sesungguhnya yang mempunyai harta, ya, idza naha al-ami, ketika dia melarang seorang amil, seorang pekerja, ayyabi'a, untuk menjual bi ayatin qabih. Ya, untuk menjual apa? Menjual dengan cara yang nasi'ah, ada tempo. Ada enggak jual pakai tempo? Sistem kredit. Ada enggak? Ada. Bawa motor. Ini motor ku bawa, ku jual, tapi sistem tempo, kredit. Ya. Maka daripada itu pemilik harta melarang pekerjanya. Jangan kau jual pakai tempo ya. Jangan dikreditkan. Harus pakai cash. Ya. Tapi kalau memang dilakukan kredit, selesailah dia. Jadi jenis-jenis daripada barang dalam mudharabah itu dilarang, pemiliknya melarang pekerja untuk menjual dengan nasi'ah pakai tempo. Tidak boleh pakai tempo. Tapi harus pakai cash ya, supaya enak ngitungnya. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan dalam penjelasan tentang pertama asyarikah, yang kedua tentang mudharabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan pengetahuan tentang pemahaman agama ini. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.